Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Winda Lisnawati dengan NPM 20051710079 dalam memenuhi mata kuliah pemeriksaan akuntansi dengan dosen pengampu Bu Heni Zurika Lubis SEMSI yang saya akan mempresentasikan tentang sampling audit untuk pengujian pengendalian dan substantif dari transaksi. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Namun demikian, sampling tidak menggantikan judgement profesional auditor. Sampling hanya merupakan alat untuk membantu auditor membuat judgement profesional. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia melalui Standar Profesional Akuntansi Publik Seksi 350. Tujuan auditor memilih sampel suatu populasi adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif, yaitu sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi dengan menggunakan kecermatan dalam merancang, menyeleksi, dan mengevaluasinya. Hasil sampel dapat menjadi non-representatif akibat kesalahan non-sampling atau kesalahan sampling. Yang pertama, kekeliruan non-sampling atau non-sampling error adalah perbedaan yang terjadi atau timbul antara nilai yang diperoleh dengan nilai yang sebenarnya yang bukan dikarenakan atau dilakukannya penelitian terhadap sebagian dari populasi. Yang kedua, kekeliruan sampling atau sampling error adalah kesalahan yang disebabkan oleh teknik pengambilan sampel. Kemudian ketidakpastian dari sampling audit. Standar pekerjaan lapangan kedua dan ketiga berisi elemen ketidakpastian. Contoh, perhitungan auditor atas resiko pengendalian yang mempengaruhi sifat atau nature, waktu atau timing, luas atau extent, dan pemilihan staff atau staffing atas prosedur-prosedur audit lainnya yang dilakukan. Ketidakpastian yang melekat dalam audit sering disebut sebagai risiko audit. Sampling audit menerapkan dua komponen risiko audit, yaitu risiko pengendalian adalah risiko bahwa pengendalian tidak dapat mendeteksi atau menghindari salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Yang kedua, pengujian rincian risiko merupakan risiko bahwa salah saji material tidak akan diungkapkan dengan pengujian rincian oleh auditor. Sampling audit dalam pengujian pengendalian memberikan informasi yang secara langsung berhubungan dengan penilaian auditor atas risiko pengendalian, dan sampling audit dalam pengujian substantif membantu auditor mengkuantifikasi dan mengendalikan pengujian rincian atas risiko. Selanjutnya, risiko sampling. Risiko sampling atau sampling risk adalah risiko bahwa auditor mencapai kesimpulan yang salah karena sampling populasi tidak representatif, yang berkaitan dengan kemungkinan bahwa sampel yang diambil tidak menggambarkan secara benar populasi tersebut. Terdapat dua jenis pengujian dalam risiko sampling. Yang pertama, pengujian pengendalian. Dalam melakukan pengujian pengendalian, jenis risiko sampling berikut dapat terjadi. Yang pertama, risiko atas penilaian tingkat risiko pengendalian terlalu rendah atau the risk of assessing control risk too low. Yang kedua, risiko atas penilaian tingkat risiko pengendalian terlalu tinggi, the risk of assessing control risk too high. Jenis kedua adalah pengujian substantif. Dalam melakukan pengujian substantif, jenis risiko sampling berikut dapat terjadi. Yang pertama, risiko keliru menerima atau risk of incorrect acceptance. Yang kedua, risiko keliru menolak, risk of incorrect rejection. Risiko non-sampling. Risiko non-sampling atau non-sampling risk adalah risiko bahwa pengujian audit tidak menemukan pengecualian yang ada dalam sampel. Dua penyebab risiko non-sampling adalah kegagalan auditor untuk mengenali pengecualian dan prosedur audit yang tidak sesuai atau tidak efektif. Sumber-sumber risiko non-sampling meliputi yang pertama kesalahan manusia, penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit, salah menginterpretasikan hasil sampel, kepercayaan pada informasi yang salah diterima dari pihak lain. Kemudian metode sampling audit. Auditor dapat menggunakan sampling untuk memperoleh informasi tentang perbedaan karakteristik populasi. Namun demikian, kebanyakan sampel audit mengarah pada estimasi. Yang pertama, tingkat penyimpanan atau deviation rate. Yang kedua adalah jumlah uang. Terdapat dua metode juga dalam sampling audit, yaitu sampling statistik dan sampling non-statistik. Pada kedua metode sampling audit masing-masing menggunakan sampling atribut atau atribut sampling untuk memperkirakan tingkat deviasi atau penyimpangan dari pengendalian yang ditentukan dalam populasi, biasa digunakan dalam pengujian pengendalian. Yang kedua itu sampling variabel atau variable sampling.
untuk memperkirakan jumlah rupiah total dari populasi atau jumlah rupiah kesalahan dalam populasi, biasa digunakan dalam pengujian substantif. Kemudian perbedaan antara metode statistik dan metode non-statistik. Penggunaan pada metode statistik teknik yang pengukuran matematis untuk menghitung hasil statistik formal. Kemudian manfaat utama adalah kuantifikasi risiko sampling pada perencanaan sampel dan evaluasi langkah. Metode pemilihan sampel yang pertama acak sederhana atau simple random, yang kedua sistematis, yang ketiga probabilitas proporsional dengan ukuran atau probability proportional to size. Yang keempat stratifikasi. Kemudian ada metode non statistik, pemilihan unsur-unsur sampel yang diyakini dapat memberikan informasi yang berguna pada populasi. Kemudian kesimpulan yang diambil lebih didasarkan pada pertimbangan atau judgmental sampling. Metode pemilihan sampel itu yang pertama terarah, kemudian blok, yang ketiga adalah sembarang. Kemudian sampling audit dalam pengujian substantif. Dua pendekatan sampling statistik yang dapat digunakan auditor dalam pengujian substantif. Yang pertama sampling PSS atau probability proportional to size, dan yang kedua sampling variable classic. Yang pertama sampling PPS atau probability proportional to size didasarkan pada teori sampling atribut. Rencana samplingnya yaitu menentukan tujuan rencana sampling, menetapkan populasi dan unit sampling. Yang ketiga menentukan ukuran sampel dengan rumus N sama dengan BF kali RF per TM dikurang dalam kurung AM dikali EF tutup kurung. Yang artinya RF adalah faktor reliabilitas untuk resiko kesalahan penerimaan. Kemudian AF salah saji yang diantisipasi, EF faktor ekspansi untuk salah saji yang diantisipasi, TM salah saji yang dapat ditoleransi, BF ada nilai buku populasi yang diuji. Kemudian menentukan metode pemilihan sampel dengan SI sama dengan BF per N. Kemudian yang kelima melaksanakan rencana sampling. Yang keenam mengevaluasi hasil sampling dengan rumus UML sama dengan PM ditambah AS RPM dengan yang maka hasilnya yaitu menjadi salah saji yang diproyeksikan dalam populasi. Kemudian kedua sampling variable classic yang didasarkan pada teori distribusi normal. Kemudian jenis-jenis teknik sampling variabel klasik yaitu rata-rata per unit atau mean per unit atau MPU, kedua diferensiasi atau difference, dan yang ketiga rasio. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.